Wali ahadihima ba'da haulaini, dan boleh untuk mengakhiri daripada menyusui bagi salah satu di antara keduanya, ayah dan ibu, setelah selesai lengkap 2 tahun menyusui. Dan kerja mau lebih lagi tak apa-apa. Walahuma aziyadah fi ridha al-haulain, dan boleh bagi keduanya sepakat, ibu dan bapanya, adalah menambah untuk menyusui anak itu lebih atas 2 tahun. Mentang je, tak mesti dengan 2 tahun ada je. Ya, beberapa bulan lagi masih. Tapi jangan sampai tua. Hai sula darara, sekira-kira tidak menimbulkan kemudaratan. Je lebih 2 tahun. Tapi juga itu adalah harus diperlihatkan daripada aspek dararnya. Iban aspek darar, raya jika saya mentang tengah-tengah baru mau mak irupah mak ibarat lagi, susu kan jadi maya. Yang kedua, jangan sampai juga untuk dia itu satu saat yang susah untuk dipisahkan. Karena keenakan itu untuk menyusui, dia tak pernah untuk mengenal malu, sampai juga kalau tidak dipisah-pisah di sapi-sapi itu, sampai dengan umur SMP mentang minum susu ibu. Dan ini yang dirangkai oleh apa itu dalam Al-Burdah ada, wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba'ala hubbir ridha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu gata lagi anu mit tengah mangat jipit susu. Mamanya hanan dah wasai ubit yang tanpa riuk jipit tu. Jadi bolehlah, tapi boleh lebih dari 2 tahun bila tidak menimbulkan kemudaratan dalam aspek yang lain, baik kepada ibunya maupun kepada anak itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang lalu pembahasan kita berkaitan dengan kewajiban hadanah atau pengasuhan bagi anak yang masih kecil, baik saat ia masih bersama ayah dan ibu atau saat mereka harus tinggal di salah satu di antara ayah dan ibu karena terjadinya perpisahan atau perceraian. Maka termasuk persoalan yang berkaitan dengan itu tentang masalah penyusuan yang bagi seorang ibu harus untuk diberi air susu yang pertama kepada anaknya, kalau selanjutnya juga dia harus lengkap 2 tahun. Kita lanjutkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaisa li ahadihima fatmuhu qabla haulaini min ghairi ridal akhara. Walahuma fatmuhu qablahuma illam yadurhu. Wali ahadihima ba'da haulaini. Walahuma aziyadatu fi ridha alal haulaini isu la darara. Tidak boleh bagi salah satu kedua bapa dan ibu atau ayah dan ibu seanak memutuskannya ridha sebelum 2 tahun bila tidak ada ridha yang lain di antara mereka berdua. Jadi selesaikan susuan sebelum 2 tahun penuh bila tidak ada kesepakatan antara isteri dan suami atau ayah dan ibu si anak itu tidak boleh untuk memutuskan sepihak. Tapi kalau sudah atas persetujuan dan izin dari pihak yang lain, artinya ibu ingin untuk menyelesaikan dan memutuskan daripada menyusui sebelum 2 tahun. Ayahnya juga sepakat, semuanya itu boleh. Maka dikatakan falahuma fatmuhu qablahuma illam yadurhu. Dan bagi keduanya ibu dan bapa si anak boleh untuk menghentikan daripada susuan sebelum 2 tahun bila tidak ada menimbulkan kemudaratan terhadapnya si bayi. Tapi kalau ada tanda-tanda ini membahayakan kepada si bayi, enggak cukup gizi, macam-macam dan lain pun tidak ada alternatif, maka lebih besar kemaslahatan si bayi daripada kesepakatan suami dan isteri untuk tidak melanjutkan penuh 2 tahun dalam menyusui. Karena batas 2 tahun itu yang pertama perintah Allah dalam Al-Quran. Dan hikmahnya juga kita walaupun belum habis tahu apa hikmahnya harus 2 tahun. Ternyata di antara para ahli medis sudah lama menemukan seorang ibu andai kata dia menyusui penuh 2 tahun, maka saat menyusui itu tidak akan terjadi pembuahan untuk adanya adiknya. Ya. Dan itu karena mengapa? Apa itu namanya? Zat yang akan bisa menimbulkan pembuahan itu sudah dihisap melalui daripada air susu ibu oleh si anak. Sehingga saat itu tidak diperoleh. Itu ada satu kajian. Katakan. Oleh kerana demikian itu salah satu hikmah. Kalau lengkap 2 tahun menyusui oleh seorang ibu, maka tidak ada antara anak itu untuk bisa ada adiknya itu dalam bangka 2 tahun itu. Kalau terjadi pembuahan setelah 2 tahun, maka itu tambah 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Sudah hampir mendekati 3 tahun. Baru ada adiknya. Adik kejarangan 3 tahun itu sudah terjadi. Dengan hanya menyusui. Itu salah satu. Belum dengan hikmah yang lain. Anak usia 1 sampai 2 tahun itu masih rentang dengan bermacam untuk kekuatan diri atau untuk memperkuat daripada bodinya antibodi terhadap virus-virus yang membahayakan. Air susu ibu itu mengandung antibodi itu yang tidak dimiliki dengan apa yang ada pada susu nabati atau susu haiwan yang lain. Maka salah satu di antaranya katanya kalau penuh 2 tahun itu menyusui dari susu manusia, susu orang, walaupun bukan pada ibu kandung, dengan ada pada ibu ridha, maka anak itu susah dan tidak mudah untuk terkena penyakit dan diserang oleh Umi Sibyan. Umi Sibyan itu ada sebuah syaitan, ada iblis yang suka mengganggu anak-anak di saat waktu sore-sore atau dekat-dekat waktu maghrib.
Yang kerja menjadi orang je pernah ke takut kita nyo diurun syik dah. Di mak. Nah, baik dia katipnya, nyo kata harim pakan. Takut nama om tu. Ha. Adik geken maaf walaupun kita hari ini kalau teliti maaf itu enggak tahu apa itu, tapi itu kita takut dulu. Sekarang anak ini udah tanya. Kalau enggak jelas maafnya seperti apa dia enggak mau peduli. Ini. Jadi itu sampai dengan anak segede masih masa-masa 7 tahun ke bawah masih mudah untuk terjadi hal yang demikian. Nah, makanya kalau ada indikasi melihat kepada kesepakatan tapi itu menimbulkan kemudaratan kepada si bayi, itu tidak boleh juga untuk menghentikan susuan itu sebelum genap 2 tahun seperti perintah Al-Quran. Ya. Wali ahadihima ba'da haulaini, dan boleh untuk mengakhiri dan menyusui bagi salah satu di antara keduanya, ayah dan ibu, setelah selesai lengkap 2 tahun menyusui. Yang kerja mau lebih lagi tak apa-apa. Walahuma aziyadah fi ridha al-haulain, dan boleh bagi keduanya sepakat ibu dan bapanya adalah menambah untuk menyusui anak itu lebih atas 2 tahun. Mentang je, tak mesti dengan 2 tahun ada je. Ya, beberapa bulan lagi masih. Tapi jangan sampai tua. Hai suladarara, sekira-kira tidak menimbulkan kemudaratan. Je lebih 2 tahun. Tapi juga itu adalah harus diperlihatkan daripada aspek dararnya. Iban aspek darar, nyuka raya jika SD mentang tengah-tengah baru mau mak irpah mak ibarat leke, susu kan jadi maya. Yang kedua, jangan sampai juga untuk dia itu satu saat yang susah untuk dipisahkan. Karena keenakan itu untuk menyusui, dia tak pernah untuk mengenal malu, sampai juga kalau tidak dipisah-pisah di sapi-sapi itu, sampai dengan umur SMP mentang minum susu ibu. Dan ini yang dirangkai oleh apa itu dalam Al-Burdah itu, wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba'ala hubbir ridha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu gata lagi anumit tengah mangat jipit susu. Mamanya hanan dah awak ubit yang tanpa riuk jipit laju. Jadi bolehlah, tapi boleh lebih dari 2 tahun bila tidak menimbulkan kemudaratan dalam aspek yang lain, baik kepada ibunya maupun kepada anak itu sendiri. Namun, lakinna afdal khunati bi annahu yusannu adamuhuma illa lihajatin. Namun, telah berfatwa oleh Imam Al-Khunati bahwasanya sunat tidak dilebihkan, tidak dilewatkan daripada 2 tahun. Nanti sunnah baik lebih 2 tahun. Pas cukup 2 tahun dah cukup. Sapih aja dan dilah aja saya itu. Kecuali kalau ada kebutuhan. Tergantung kebutuhan secara fisik dan itu secara medis yang dilihat itu perlu ada penyusuannya dengan ibu. Ini gini bu, tapi ini susu ini bukan yang dimaksud dengan susu kaleng. Susu kaleng kita mesti nyusu. Kutu bendera kan, kutu kameng. Tapi kalau tutu bak kameng, tanya tutu yang pun kedai ada ibu Malaysia ibu kutu kameng itu tak apa-apa. Jadi ini maksudnya susu yang menyusui sama ibunya atau ibu ridhanya, apalagi ini ada konteks tawal hukum menyangkut dengan andai kata yang menyusui bukan ibu kandungnya dan disusui oleh ibu asuhnya atau ada ibu ridhanya. Batas 2 tahun juga ketentuan ini. Yang bisa isbat hukum bahwa anak itu menjadi muhrim dengan ibu susunya dan saudara susuannya juga dengan ayah susuannya. Itu adalah hanya pada batas usia 2 tahun. Dan dengan
hisapannya, minumnya itu 5 kali. Walaupun pada sekali minum, tapi 5 kali teguk yang cukup. Dan memuaskan dia, maka itu sabitlah untuk hukum ridha. Konsekuensi daripada hukum ridha ini panjang dalam hukum keluarga. Yang pertama, anak itu tidak menjadi sebagai ajnabi dengan saudara ridhanya, saudara susuannya. Yang kedua, mereka itu adalah menjadi muhrim dengan orang-orang yang menyusui pada sama dengan ibu ridhanya. Itu saudara, apakah itu anak kandung dia ataupun itu anak-anak susuan sama dengan kontak dia. Maka itu semuanya ada konsekuensi. Sehingga kahwin tidak boleh dengan saudara ridha. Itu panjang hukum. Tapi saudara ridha, ibu ridha, dan ayah ridha itu muhrim. Tapi tak masuk dalam konteks sebagai ahli waris dalam konteks penerima pusaka. Walaupun itu ibu itu. Seorang anak menyebut kepada orang yang menyusuinya itu adalah ibu susuan. Tapi ibu itu tidaklah termasuk dalam kategori abawai. Dua ibu bapa dalam konteks hukum warisan. Tapi dalam hukum keluarga lain sebut. Maknanya dia itu adalah muhrimnya. Ia adalah boleh untuk dia sampai gede, sampai tua, sampai udah dewasa. Antara ibu susu dengan dia sama hubungan seperti anak kandungnya. Dan ia bisa untuk menjadi muhrimnya kalau mau pergi kemana saja. Tapi tidak masuk dalam konteks hukum pusaka. Namun menurut Al-Khunati, sunat tak lebih dihentikan terus saat sudah lengkap menyusui itu 2 tahun. Kecuali ada kebutuhan yang sifatnya itu adalah kepentingan si anak atau kepentingan si ibu atau kepentingan daripada ayah dan ibunya. Ya. Wa yajibu ala malikin kifayatu raqiqihi illa mukatiban walau a'ma au zamanan walau ghaniyan au ukulan nafakatin wa kiswatin min jinsil muta'adi limislihi min araqa'il baladi. Ini bicara menyangkut rakyat dikit. Padahal tidak ada lagi rakyat. Wajib menurut atas orang pemilik daripada seorang budak mencukupi terhadap budaknya dari menyusui dan nafkah. Kecuali si budak itu sudah jadi mukatab. Walaupun adanya si mukatab itu adalah buta. Walaupun adanya si rayah pada wujub kifayah wajib atas si malik itu, walaupun ada si malik itu buta, atau dalam satu masa walau ada itu si malik itu kaya, atau untuk memberikan makanan dan pakaian dari jenis yang berlaku untuk dimakan dan dipakai oleh para budak di negeri tersebut yang ada pada contoh yang lain. Jadi termasuk kalau memang harus untuk dibayar menyusui, maka si malik wajib untuk menanggung biaya menyusui, kecukupan daripada makanannya, kecukupan pakaiannya, walaupun ia itu adalah si maliknya orang buta, tidak punya, tapi dia punya maknya, ya atas dia wajib. Mengapa? Karena anak nanti bukan, andai kata seorang orang merdeka kawin dengan budak perempuan, anaknya itu budak, anaknya budak yang bisa dimiliki terus kepada tuannya. Kita yang laki-laki merdeka hanya
menyampaikan daripada nasab saja dan bibit saja untuk dia. Anak itu tetap dia dalam perai budak. Kalau ingin menjadi anak yang penuh, setelah dia budak, tebus, merdekakan. Walaupun ada. Yang kejut, orang agama kahwin dengan budak, watih anak belanja. Atau gundikan budak kan anak belanja. Kalau sudah jadi gundik, anak yang dilahirkan karena itu adalah dari tuannya, mamaknya itu menjadi umi walad. Begitu nanti ia meninggal tuannya, mamaknya langsung merdeka. Tidak bisa diwarisi lagi. Ya. Yang kejut, bak budak, bak tidur hamba yang ini, dia suka kalau mau tuannya menjadikan dia sebagai gundik untuk disedui anaknya. Kalau sudah dia jual lagi. Dan ia nanti kalau tuannya meninggal, ia otomatis merdeka. Ya. Tapi kalau dia masih dengan budak, walaupun diberi kebebasan, kalau diberi kebebasan dia itu untuk mencari duit dalam batas tertentu agar cukup dalam rangka dia menembus diri, itu disebut dengan mukatab. Tadi itulah dikatakan termasuk mukatab. Jadi kalau si budak itu adalah seorang yang mukatab, maka ia tidak lagi wajib atas si tuannya memberikan kecukupan nafkah untuk dia. Makanya dalam salah satu daripada orang yang punya hak menerima zakat adalah mukatab. Ya. Di antara 8 asnaf mustahik zakat, di antaranya mukatab. Mukatab siapa? Budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk mencari uang, dan uang itu dalam batas tertentu, kalau dia bisa menemukan uang sekian, serahkan kepada tuannya, maka dia merdeka. Untuk menebus diri dia cari duit itu untuk pemerdekaan tuan. Ya. Iji tengah dalam masanya ikunlah yang budaknya budak mukatab. Budak mukatab kalau sudah diberi kesempatan oleh tuan dalam rangka mencari kekayaan ataupun harta dalam rangka untuk menebus diri dengan berapa angka yang sudah ditetapkan oleh tuannya, yang mukatab. Mukatab lagi yang menyertanya sebagai orang yang punya kekayaan wajib zakat, yang kena je salah satu sini itu. Ya. Madanya hanale no, kan dia tujuh. Ini nama mukatab lah. Ya. Yang lebih no mentah mualaf. Mu'alaf bukan tambah fakir miskin, tak nama mu'alafnya. Mu'alafnya itu adalah lain aspek. Maka itu juga khilaf dalam mazhab 4. Mu'alafnya dalam mazhab Hanafi, cihana wajib leh. Orang dia Futuhat Makkah. Karena anak pun dia boleh kata mau, tak. Bahkan, karena Islam sudah kaya. Islam sudah kuat. Karena setelah Futuhat Makkah, dah nalih tak bujuk-bujuk. Karena makna mu'alafnya untuk membujuk. Cakologinya, ilmu cakologi. Makanya juk hak mualaf tidak hanya kepada yang masuk Islam. Kalau saat itu. Dan masuk kepada lawan Islam yang guncang kali provokasinya untuk menghancurkan Islam. Iji nak mungkin. Yang tu babah ngaji. Juk hak mualaf wajib tu babah. Supaya bila tak pegah. Ngat lepas orang lain tak mahu Islam. Jadi bila tak pun itu megah. Jadi. Kontogok nanya mualaf untuk pelumuh hati ji. Baik berat bengih ke Islam. Jadi jenuh nampak lagi kalau kecara. Wala yakfi satiral aurati wa illam yata'azza bihi. Dan tidak wajib memberikan baju atau untuk penutup aurat baginya si budak kepada serakat. Banjir hanajuk bajir boleh kawin. Wa illam yata'azza bihi, walaupun tidak merasa disakiti dia dengannya. Artinya tidak untuk mencukupi dengan menutup aurat. Tapi juk mentang ijih baju yang wajib juk adalah baju yang budak pakai yang wajib. Anak musi
untuk yang sesuai dengan urang-urang ataupun urang-urang yang lain menurut pakaian. Namun jika dia menjadi adat, walaupun di negara yang Arab ada pendapat yang kuat, kafah mumada ia untuk diberikan kecukupan satirul aurat. Karena kaja ke adat hinang dan merasa bahawa itu tidak merasa hina dia, itu adalah boleh untuk diberikan daripada pakaian yang mencukupi kepadanya menurut pendapat yang kuat. Bila tidak merasa bahawa itu dia direndahkan ketika itu. Ya. Wa 'ala sayyidi samanu dawaihi wa ujratit tabibi indal hajat. Dan wajib atas tuannya biaya obat-obatan dan ongkos daripada dokter manakala dibutuhkan untuk mengobatinya. Dan usaha daripada si budak itu kembali kepada tuannya. Yang diberi nafkah ianya si tuan akannya si budak daripada uang usahanya. Jika dia kendaki. Dan gugurlah yang demikian itu dengan kelewatan satu masa seperti nafkah orang yang dekat dari kaum kerabatnya. Nak apa boleh tak tanya nak apa putar peluh panjang tak ada mainan karena mana budak ni waktu nak budak tak berupah loinan. Ya. Wa yusannu ayyana walahu mimma yatana ama bihi min ta'amen wa udumen wa kiswatin. Ya. Dan sunat bagi si tuan budak untuk memenuhi bagi si budak apa yang dapat dinikmatinya oleh si tuan daripada si budak, mulai dari makanan, alat daripada makan makanan, pakaian, dan juga wal afdalu ijlasumah, dan yang lebih utama mendudukkannya si budak bersamanya untuk makan. Ya, yang boleh baik. Dan nak hamba saya tak bawa di rumah. Yang lebih mulia, kerja wajib tak beli pakaian. Kerja wajib untuk tak beli makanan. Kerja juga nak alat-alat makan yang lain. Olehnya benacit untuk dia membersihkan diri. Tapi yang lebih utama lah, wadah getanya tak beli makan kerja, tak duduk saja nak pindah itu. Duduk tak meja, baik berbeza meja antara meja getanya dengan meja haji. Nyan budak tu. Nyan budak. Pola pembantu bukan budak. Itu adalah orang yang bekerja, upah bagi tanya. Lebih bagus lagi. Baik tak berbeza. Baik tak berbeza tempat duduk. Baik tak berbeza makanan. Baik tak berbeza dalam keadaan pelayanan, apalagi makan. Baik mucih ke dia. Tuan, anak tuan dan nyonya duduk sama meja. Budak duduk tidur dia cep berjebuk. Yang nak? Iman cik kena duduk je. Duduk je kena kat bina adik. Mesti cerita you nak anak dia mulai. Apa duduk je cerita nak? Apa? Duduk tamat-tamat kat mejanya. Itu lebih mulia. Ke budak ni. Yang budak orang yang je tak belau. Yang je tak sewa. Tapi bagaimana kalau dengan seorang pembantu? Itu harus lebih dihormati dari itu. Karena dia itu tidak sampai martabat budak. Dia hanya mencari rezeki bagi tanya. Maka tidak boleh dinampakkan dalam satu keluarga itu ia sebagai pembantu harus meri hanya taban dengan nyonya. Bila tiga orang bahlagak pembantu dengan katanya. Atau itu jamai berfikirnya nyonya menyawak mencari dekat saya juga tanya. Fikirnya kan dia kan apa je. Cuma punya iji meri je panenan. Haji ipate dia awak mencari dekat ipate dia pergi haji nyonya.
Wala yajuzu ayyukallifahu kadawam ala dawam. Amalan ama, ala dawami amalan la yatiquhu wa in radiya id yahrumu alaihi idraru nafsi. Tidak boleh, hukumnya haram, memberatkan budak itu sama juga hukumnya dengan memberatkan binatang untuk terus menerus dalam bekerja yang tidak sesuai terhadap yang tidak patut baginya, walaupun ia rida untuk itu. Kan kerana ke budak macam ada ke binatang lagi nanti. Tamu yang wajar ke padu jem tarik no. Baik tanpa kan item di kebernya je tarik mulai pol 8 tak cerap untuk pol 2 galang pula. Tu galang bunuh makanan anak tapi. Budak juga nan. Al-amalan fid dawam. Terus menerus kerja yang hana mengenal kapan dia istirahat. Kapan dia santai, kapan dia rahat, itu tidak dibenarkan. Membebankan kepada budak itu dengan bekerja ala dawam sebagai perbuatan yang terus menerus. Hana kesempatan istirahat. Ya. Menancit yang hana cocok. Yang hana cocok, yang tak bebankan. Masa tidak budak perempuan, tajuk becak, tajuk ya intat, ya pulau barang. Wah, mereka hana cocok. Kan buat jinya. Dia mamanya gemetar. Rabaje, tampuh rumah, lapingan, tampuh nakun, tiaram bunga. Itu memang Tuhan dia yang wajar. Ia jaga toko, ia layani banyak. Itu batas-batas yang wajar lah menurut adat. Tapi jangan dibebankan sesuatu yang tidak pantas layatir, yang mampu dikerja secara adat. Ya. Walaupun ia rida, ia siap. Bahkan tugas kerja. Nya ikat orangnya kayak berpinang. Tiap ibarat dengan kelung je. Bagi ni nak anju. Nah, tanya pre macam di rumah. Olehnya tayu puah nak pakai becak. Kagulam tu baca-baca nak tinggal kat acak lah. Nah, tanpa mugrib biji mentong dalam bak pinang dia gulam-gulam bak pinang ke katanya. Anju. La yatil. Itu adalah perbuatan yang ia tidak pantas dan tidak cocok untuk dia. Walaupun waknya radiyah. Walaupun dia tidak keberatan. Mau. Tidak tersinggung. Bahkan senang dia. Tapi hanja. Ukuran je kan. Hanja dekun. Akibat ni lah kerja. Urawah naik temu istirahat. Malam posa mentong ni yubut. Setengah 6. Setengah 5 sudah bangun lagi. Kalau drawai. Dia anak keberatan. Ada anak keberatan banjir. Perhitungkan kesihatan dia. Kamu jam ini jenis istirahat. Ini mau nonton sebentar. Jam segini nonton. Jam segini kamu ibadah. Jam segini kamu ngaji. Jam segini kamu kerja. Ini jam kerja. Dia atur. Jadi lagi itu dia. Adik tabab harus. Ya. Menyuap binatang. Nak payah tayu menan. Payah tato kerah tu. Taban tu. Karena mengapa? Ya harumu alaihi idraru nafsihi. Karena haram atasnya seseorang memberikan mudarat kepada dirinya si budak. Rida dia juga itu tidak boleh. Kenapa kan? Hukum je memberatkan diri sendiri, membuat mudarat diri sendiri, itu hukumnya haram. Ubrat kedo yang hana layak tak pubul kedo, yang hukum je haram lah agama. Getanya yang layak but getanya no. Bedah saya bubut buat layak. Contoh. Tanya je ke urinang hana layak gemak senjata M16 jak mu perang menuju Palestina. Kamu agam je menyona latihan ibialan. Galak ni dah ilmu paling galak aku punya. Daripada ni yak siram bunga, saya lebih siap itu untuk latihan ke gedung sana. Hana layak anjut yang korban roh-roh. Cuma orang nama je jalan perang je. Tapi kau nyambut kan tu gede. Magut. Sediakan ubat. Ubat orang-orang sakit.
Kan gannya yamat senjata ada mau dalam barisan. Tidak. Aisyah berangkat dalam perang. Tapi yang layak atau kedeganya hanya bagian jagung, makanan. Olehnya atau ubat-ubatan. Yang kerja dia katanya urinau. Lepas pegang apa anu mejino. Kanam ni mejino. Nyu contoh buah. Katanya anak inang, anak darah. Anak layak tak feature yang raya yang. Kan yang kan mana katanya. Mereka pergi baik pegang. Anda akan meri yang tahu kau urinau. Tahu lah kau. Tak tangkut dah tak ada bateri yang ni. Feature raya kalau ke bateri. Karena cocok. Mudarat pada diri sendiri. Dan itu adalah tidak ada kekuatan. Begitu juga dalam konteks-konteks yang lain. Perbuatan-perbuatan, apakah itu layak atau tidak kita wanita. Budak je demikian, dia senang buat itu. Mengapa? Tidak boleh. Ilahnya apa? Yahrumu alaihi idraru nafsi. Karena dia haram hukumnya membuat mudarat terhadap dirinya. Yang itu la yatiqu. Yang anak pantas, tak cocok yang dia lakukan. Ya. Dum ke budak hanjut, walaupun jitim, apalagi kita orang yang merdeka, orang yang terhormat, orang yang mulia, fikirlah yang layak-layak. Mujanjam bersampau tutah di dekat urinau. Dah? Apakah itu layak? Menyauranya mungkin eta becak layak. Tapi lun tahun 80-an. Bila tidak orang inau, gejak dilikut gemat langai, nya ikun je sayang tak genyahanan anak ko gele. Karena buatnya kan buat kan. Meri je buat orang agak. Nyo jeno katanya mesti nyo letat boh kaya. Budak katanya hina. Ya muge boh kaya ya kedro ke putra no ada bola zat ya me kude olehnya tim. Nya nalaya kan boh katanya yang peduk raga dilikut katanya dua boh ya muge bola zat. Nuto. Baik tingkahnya orang yang hana layak menyo orang inang gepasang yonda gejak me engkut lang kampung. Nya na layak baganya. Uragam je kan, uragam je. Kai memang idenya dak teman-teman kot. Makanya yang tidak layak itu jangan dipaksakan diri walaupun dia senang. Katanya, abu di rumah. Maidan ilang ana aku poleh berkelampung kagak mengko kalau mata bonya di uragam. Menetim kita rumah ada itu lagi ulan karo kene. Ya. Fa'in aba ya. Fa'in aba as-sayyidu illa zalika. Fa'in aba sayyida illa zalika. Bay'a alaihi. Ay wa in ta'ayyana al-bay' tariqan wa illa ujira alaihi. Nah, maka jika seorang tuan enggan untuk melarangnya kecuali harus kerja seperti itu, maka ya dijualkan aja dia tu. Menyolaganya lebih baik ke pulau. Artinya jika ta'yinlah oleh menjual sebagai jalan, nyan menyodrai sinang pi kerajat hai tim yang dibudaknya ijibutnya tetap galak draw. Enggan terhadap tuan. Bantah. Ana, ilon tetap lagi nyobot ku beg apa draw ke. Katanya tuan je yang harus kendali. Iji pula gaya. Pulau tuan je. Pulau ke dia lain, baru katanya. Ya. Kalau memang itu alternatif untuk bisa ditempuh sebagai jalan membebaskan dia. Jadi menan hanya tabir orang kerja mati-matian yang ana dalam kekuasaan katanya. Yang tidak pada pantas dan kelayakan yang harus dia lakukan. Kalau itu juga tidak bagus, tidaknya ujira alaihi. Payah bayar ongkos kerja. Di luar daripada kebatasan dan kebatasan kerja, dibayar-bayar payah bayar kerja. Payah kebah payah kerja. Yang merdeka itu payah kembalikan. Ya.
Adapun dalam sebahagian waktu, ada waktu-waktu itu, maka boleh untuk diberatkannya. Karena itu beramal dengan hal keadaan beramal itu dalam keadaan syak, artinya dalam keadaan itu kepepet. 3 payah malam tanpa bengah, ni tengah kauri. Maka nak mungkin tanpa bengah dia yang 3 je. Yang memang harus, kerana itu dalam keadaan musyiqqah, dalam keadaan memang harus ya. Kemudian wa tabi'ul adatu fi irahati waqtal qailulati wal istimta ya wal istimta walahu man'uhu min nafli saumen ya. Dan mengikuti akan adat pada waktu istirahatnya, waktu santainya, dan waktu daripada untuk istirahat tengah hari, dan waktu untuk dia bersenang-senang, mungkin kalau kali berkahwin, atau untuk bersantai. Nyen je. Nyen payah beri ikut adat. Kiban adat pada satu tempat pajan wate malam. Pajan wate istirahat kailulah, istirahat lihu. Dan kapan itu adalah waktu santai. Untuk nyen payah ikuti. Kan kepada budak mentang, bak pembantu katanya harus lagi nyancit. Harus tak ikuti bagaimana supaya dia bisa untuk ada waktu istirahat, ada waktu untuk kailulah, untuk santai sihat, ada waktu bersenang-senang baginya. Baik tanpa hendak cuma pegah abang mengangan ni sihat. Tapi pi baik bila lehnan. Tanpa tua kebut. Itu berlaku semuanya menurut adat yang ada di mana ia berada. Ya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, saya pikir waktu Isya kita sudah masuk. Kita padai sampai di sini dulu pengajian kita, insyaallah. Walahu man'uhu min nafli saumen wa salatin. Kita sambung pada waktu yang lain, insyaallah. Mudah-mudahan akan bisa untuk kita pahami. Lebih kurang saya mohon maaf. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.